Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabar kita hari ini? Semoga pagi ini kita dilimpahi sukacita dan kegembiraan. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita menyatukan hati kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan yang mengasihi kami bersyukur untuk hari baru yang Tuhan berikan kepada kami. Dan hari ini Engkau izinkan kami untuk melanjutkan kehidupan kami di tengah dunia ini. Biarlah firman yang akan kami dengarkan pada pagi hari ini menuntun kami untuk semakin jernih menjalani kehidupan yang penuh dengan suka dan duka. Mari berfirmanlah atas kami ya Tuhan, dan terangilah akal budi kami dengan Roh-Mu yang kudus. Sehingga kami bukan hanya pandai untuk mendengarkan dan berkata-kata tentang firman Tuhan, akan tetapi kami juga dimampukan untuk menjadi pelaku firman Tuhan dalam kehidupan kami. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari Wahyu pasal yang ke-8, ayat yang ke-6 sampai dengan 9, ayat yang ke-12. Dan ketujuh malaikat yang memegang ketujuh sangkakala itu bersiap untuk meniup sangkakala. Lalu malaikat yang pertama meniup sangkakalanya, dan terjadilah hujan es dan api bercampur darah. Dan semua itu dilemparkan ke bumi, maka terbakarlah sepertiga dari bumi dan sepertiga dari pohon-pohon, dan hanguslah seluruh rumput-rumputan hijau. Lalu malaikat yang kedua meniup sangkakalanya, dan ada sesuatu seperti gunung besar yang menyala-nyala oleh api, dilemparkan ke dalam laut, dan sepertiga dari laut itu menjadi darah. Dan matilah sepertiga dari segala makhluk yang bernyawa di dalam laut, dan binasalah sepertiga dari semua kapal. Lalu malaikat yang ketiga meniup sangkakalanya, dan jatuhlah dari langit sebuah bintang besar menyala-nyala seperti obor, dan ia menimpa sepertiga dari sungai-sungai dan mata air. Nama bintang itu ialah Absintus. Dan sepertiga dari semua air menjadi absintus, dan banyak orang mati karena air itu, sebab sudah menjadi pahit. Lalu malaikat yang keempat meniup sangkakalanya, dan terpukullah sepertiga dari matahari, dan sepertiga dari bulan, dan sepertiga dari bintang-bintang, sehingga sepertiga daripadanya menjadi gelap, dan sepertiga dari siang hari tidak terang, dan demikian juga malam hari. Lalu aku mendengar seekor burung nasar terbang di tengah langit, dan berkata dengan suara nyaring, "Celaka, celaka, celakalah mereka yang diam di atas bumi, oleh karena bunyi sangkakala ketiga malaikat lain yang masih akan meniup sangkakalanya." Lalu malaikat yang kelima meniup sangkakalanya, dan aku melihat sebuah bintang yang jatuh dari langit ke atas bumi, dan kepadanya diberikan anak kunci lobang jurang maut. Maka dibukanyalah pintu lobang jurang maut itu. Lalu naiklah asap dari lobang itu bagaikan asap tanur besar, dan matahari dan angkasa menjadi gelap oleh asap lobang itu. Dan dari asap itu berkeluaranlah belalang-belalang ke atas bumi, dan kepada mereka diberikan kuasa sama seperti kalajengking-kalajengking di bumi. Dan kepada mereka dipesankan supaya mereka jangan merusakkan rumput-rumput di bumi atau tumbuh-tumbuhan ataupun pohon-pohon, melainkan hanya manusia yang tidak memakai meterai Allah di dahinya. Dan mereka diperkenankan bukan untuk membunuh manusia, melainkan hanya untuk menyiksa mereka 5 bulan lamanya. Dan siksaan itu seperti siksaan kalajengking apabila ia menyengat manusia. Dan pada masa itu orang-orang akan mencari maut, tetapi mereka tidak akan menemukannya.
dan mereka akan ingin mati, tetapi maut lari dari mereka. Dan rupa belalang-belalang itu sama seperti kuda yang disiapkan untuk peperangan. Dan di atas kepala mereka ada sesuatu yang menyerupai mahkota emas, dan muka mereka sama seperti muka manusia. Dan rambut mereka sama seperti rambut perempuan, dan gigi mereka sama seperti gigi singa. Dan dada mereka sama seperti baju zirah, dan bunyi sayap mereka bagaikan bunyi kereta-kereta yang ditarik banyak kuda yang sedang lari ke medan peperangan. Dan ekor mereka sama seperti kalajengking, dan ada sengatnya. Dan di dalam ekor mereka itu terdapat kuasa mereka untuk menyakiti manusia 5 bulan lamanya. Dan raja yang memerintah mereka ialah malaikat jurang maut. Namanya dalam bahasa Ibrani ialah Abaddon, dan dalam bahasa Yunani ialah Apollyon. Celaka yang pertama sudah lewat, sekarang akan menyusul 2 celaka lagi. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang bukan hanya menjadi pendengar firman, tetapi senantiasa menjadi pelaku firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, pandemi COVID-19 seringkali dianggap sebagai tanda-tanda akhir zaman. Tidak sedikit yang meyakini bahwa sebentar lagi akan kiamat. Namun, jika kita melihat ke belakang, sejarah mencatat bahwa wabah besar dianggap sebagai akhir zaman sudah dimulai sejak tahun 250 hingga 271. Saat itu Uskup Cyprianus menjadi pemimpin agama. Waktu itu lebih kurang 5.000 orang meninggal setiap harinya. Dan itulah sebabnya Uskup Cyprianus kemudian menyebutnya sebagai akhir zaman. Dan dalam kondisi yang demikian dia mengatakan gereja harus berbuat secara maksimal. Hal ini berdampak pada penyebaran agama Kristen pada waktu itu. Di tengah wabah yang melanda, gereja dilihat ikut menangani korban wabah. Gereja tidak sibuk ngurusin dirinya sendiri. Wabah dan pandemi seolah menjadi lonceng pengingat bagi kita untuk sejenak merenung. Apa yang Tuhan mau katakan kepada kita dan dunia ini? Teks Alkitab yang tadi kita baca berisi tentang penglihatan-penglihatan Rasul Yohanes. Kala itu pengikut Kristus berada di masa penganiayaan. Situasinya sudah pasti sangat tidak mengenakkan. Masyarakat kala itu dipaksa untuk menyembah Domitianus sebagai Tuhan. Dan dalam situasi yang buruk inilah penglihatan itu disampaikan oleh Rasul Yohanes. Rasul Yohanes hendak menyampaikan pesan bahwa Allah selalu punya berbagai cara untuk menyampaikan kehendaknya. Peristiwa alam, keberadaan ciptaan-ciptaan lainnya yang ada dalam penglihatan Rasul Yohanes seolah meyakinkan umat bahwa hidup itu memang berat. Dan di dalam beratnya kehidupan itu seolah-olah Allah tidak nampak. Allah tersembunyi. Dan manusia harus berusaha sekuat tenaga untuk bebas dan lepas dari setiap kesusahan dan penderitaan kehidupan ini. Dan tidak sedikit juga yang memilih mati daripada hidup. Seolah-olah yang jahat lebih kuat dan jauh lebih berkuasa. Dan pertanyaannya pun menggema, di mana Tuhan? Benarkah Tuhan sedang absen? Ia ada dan hadir, saudaraku. Apa tanda dan buktinya ia ada dan hadir? Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, ketika kita punya keyakinan untuk bertahan dalam kehidupan yang sulit ini, bukankah itu sebuah tanda bahwa ia adalah Tuhan yang menguatkan kita menjalani hari demi hari yang sesak dan sulit ini? Di tengah-tengah pandemi yang membuat kita menyadari kerapuhan dan keterbatasan kita, Tuhan tidak menyembunyikan dirinya. Ia menjumpai kita lewat keringkihan kita.
Dan di dalam keringkihan itulah Tuhan yang mengajak kita berdamai dengan keringkihan dan kerapuhan kita. Dan di dalam keringkihan dan kerapuhan kita, kita semakin mengenali Allah yang kuat, Allah yang tak terbatas. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, jernihkanlah mata hati kami, sehingga di tengah situasi yang sulit, susah, dan terbatas ini, kami menerima kerapuhan kami. Dan di dalam kerapuhan kami, Engkau Tuhan yang menuntun kami berjalan di tengah dunia ini. Hanya dengan demikian, hidup kami menjadi terang, bukan karena kuat dan gagah kami, tetapi karena Engkau Allah yang tak terbatas. Allah yang hanya ingin mencintai kami. Tuhan, kami menyambut cinta-Mu di dalam kerapuhan dan keringkihan hidup kami. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin.